Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni wa ala alihi wa bihi wa mawala amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tiada terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melihat video saya ini. Perkenalkan, nama saya Dinda Yuliastuti, NIM 120161115 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Pada video ini saya akan melanjutkan materi tentang ekuitas merek dalam Islam. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi pada pertemuan ini. Setelah saya membahas ayat-ayat dalam Al-Quran yang berhubungan dengan ekuitas merek pada video sebelumnya, saya akan melanjutkan pembahasan tentang ekuitas merek dalam Islam. Baiklah, langsung saja. American Marketing Association mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, lambang atau desain atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan dari para pesaing. Jadi, merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Saya akan menyebutkan beberapa contoh dari merek produk dan alasan pemilik produk tersebut memberi nama merek tersebut. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, IKEA. Pendiri IKEA adalah Ingvar Kamprad mendapatkan inspirasi brand IKEA dari mengombinasikan inisial namanya I dan K dengan huruf pertama tempat dia dibesarkan, Almtarit dan Agunnerit. Yang kedua ada Lego. Brand Lego merupakan hasil akronim dari bahasa Denmark, Legpot, yang juga berarti permainan yang menyenangkan. Yang ketiga ada Oracle. Larry Ellison dan Bob Oates mengambil nama Oracle setelah terinspirasi dengan kode proyek yang mereka tangani saat masih bekerja di CIA. Proyek tersebut merupakan sebuah proyek database yang mampu menjawab segala pertanyaan tentang apapun. Yang keempat ada Pepsi. Awalnya, Pepsi bernama brand drink, sesuai dengan penemu Pepsi Cola Caleb Bradham. Namun, pada 898, dia mendapatkan ide untuk mengubah nama brandnya setelah adanya dispepsia atau penyakit gangguan pencernaan. Bradham yakin Pepsi adalah obat untuk gangguan pencernaan. Yang kelima ada Reebok. Reebok sebenarnya adalah pelafalan yang lebih mudah dari Rebuk, sebuah bahasa Afrika Belanda yang berarti kijang. Nama ini dipilih untuk menggambarkan kecepatan dan anugerah alam. Yang keenam ada Skype. Skype merupakan kependekan dari nama sebenarnya, Sky Peer to Peer, dan menjadi Skyper. Huruf R-nya pun dihilangkan untuk memudahkan pelafalan. Yang ketujuh ada Sony. Nama Sony diperoleh dari sonus, sebuah bahasa Latin yang berarti suara dan bahasa slang untuk mengekspresikan anak muda. Pasalnya, pada 1950, Jepang dipresentasikan sebagai anak muda yang pintar dan rapi. Yang kedelapan ada H&M. Merek fashion ini sudah sangat populer dan sering terlihat di pusat-pusat perbelanjaan atau mall terkemuka, yaitu H&M. Pada tahun 1447, Erling Persson mendirikan toko fashion pertamanya yang bernama Hennes di Västerås, Swedia. Dalam bahasa Swedia, Hennes berarti hairs. Toko tersebut secara eksklusif menjual aneka ragam pakaian fashion khusus wanita. Dalam perkembangannya, Erling Persson membeli retail pakaian Maurits Winfors yang kemudian menjual koleksi pakaian pria. Nama toko pakaiannya pun berubah menjadi Hennes & Mauritz yang kemudian terkenal dengan fashion brand H&M. Yang kesembilan ada HP.
Merek komputer, laptop, dan peralatan elektronik seperti scanner dan printer dengan merek HP sudah sangat dikenal di seluruh dunia. Nama HP merupakan kependekan dari Hewlett-Packard yang diambil dari nama sang pendirinya yaitu William Hewlett dan David Packard. Yang ke-10 ada LG. Awalnya LG dikenal dengan nama Lucky Gold Star. Sebelum akhirnya mempopulerkan dirinya dengan slogan Life's Good. Perusahaan LG Electronics memproduksi berbagai macam perabotan elektronik seperti televisi, AC, kulkas, handphone, hingga komponen kendaraan. Selanjutnya, merek memiliki fungsi yang khusus bagi perusahaan, yaitu antara lain untuk menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Merek juga menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek untuk produk. Nama merek dapat dilindungi melalui nama merek terdaftar, proses manufaktur dapat dilindungi melalui hak paten, dan kemasan dapat dilindungi melalui hak cipta dan rancangan hak milik. Hak milik intelektual ini memastikan bahwa perusahaan dapat berinvestasi dengan aman dalam merek tersebut dan mendapatkan keuntungan dari sebuah aset yang berharga. Setelah membahas merek, selanjutnya saya akan membahas tentang brand equity. Brand equity atau ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Definisi lain mengenai ekuitas merek adalah seperangkat aktiva atau aset dan kewajiban atau liabilities merek yang berkaitan dengan sebuah merek, nama dan simbol yang dapat menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa kepada sebuah perusahaan atau pelanggan perusahaan. Dalam brand equity, ada yang namanya ekuitas merek bagi pelanggan. Ekuitas merek berbasis pelanggan atau customer-based brand equity adalah pengaruh diferensial yang dimiliki konsumen atas pengetahuan mereka terhadap pemasaran merek tersebut. Sebuah merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang positif. Ketika konsumen bereaksi lebih positif terhadap produk dan cara produk itu dipasarkan ketika merek itu teridentifikasi dibandingkan ketika merek itu tidak teridentifikasikan. Sebaliknya, merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang negatif jika konsumen tidak terlalu menyukai aktivitas pemasaran untuk merek itu dalam keadaan yang sama. Ada 3 bahan kunci ekuitas merek berbasis pelanggan, yaitu yang pertama, ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen. Jika tidak ada perbedaan, maka pada intinya produk nama merek merupakan suatu komoditas atau versi generik dari produk. Persaingan kemungkinan timbul dari harga. Yang kedua, ada perbedaan respon, adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Pengetahuan merek atau brand knowledge terdiri atas semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan lain-lain yang berhubungan dengan merek. Secara khusus, merek harus menciptakan asosiasi merek yang kuat, menyenangkan, dan unik dengan pelanggan. Yang ketiga, ada diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam persepsi, preferensiasi, dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek. Merek yang lebih kuat menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Tantangan bagi pemasar dalam membangun merek yang kuat adalah memastikan bahwa pelanggan memiliki jenis pengalaman yang tepat dengan produk, jasa, dan memiliki jenis pengalaman yang tepat dengan dan program pemasaran untuk menciptakan pengetahuan merek yang diinginkan. Pengetahuan konsumenlah yang menimbulkan perbedaan-perbedaan yang kemudian memanifestasikan diri dalam ekuitas merek. Terdapat beberapa manfaat kunci dari ekuitas merek, yaitu yang pertama, memperbaiki persepsi kinerja produk, yang kedua, loyalitas lebih besar, yang ketiga, tidak terlalu rentan terhadap tindakan pemasaran kompetitif, yang keempat, tidak terlalu rentan terhadap krisis pemasaran, yang kelima, margin yang lebih besar, yang keenam, respon konsumen yang lebih tidak elastis terhadap peningkatan harga, yang ketujuh, respon konsumen yang lebih elastis terhadap penurunan harga, yang kedelapan, kerjasama dan dukungan dengan dagang yang lebih besar. Yang kesembilan, efektivitas komunikasi pemasaran yang meningkat. Yang kesepuluh, kemungkinan peluang lisensi. Dan yang kesebelas, peluang perluasan merek tambahan.
Ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif tersebut adalah yang pertama, perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. Yang kedua, perusahaan akan memiliki tuasan dagang dalam berunding dengan para distributor dan pengecer karena ada maksud untuk menjual merek tersebut. Yang ketiga, perusahaan dapat mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan para pesaing karena merek itu mempunyai mutu yang tinggi, menurut anggapan para konsumen. Yang keempat, perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan perluasan merek karena nama merek mempunyai kredibilitas yang tinggi. Dan yang kelima, merek menawarkan perlindungan kepada perusahaan melawan kompetisi harga yang alot. Merek bervariasi dalam hal kekuatan dan nilai yang dimilikinya di pasar. Berikut ini adalah tingkat respon konsumen terhadap suatu merek. Yang pertama, merek yang tidak dikenal oleh sebagian pembeli di pasar. Yang kedua, merek yang pembelinya memiliki tingkat kesadaran merek atau brand awareness yang tinggi. Yang ketiga, merek yang memiliki tingkat penerimaan merek atau brand acceptability yang tinggi. Yang keempat, merek menikmati tingkat preferensi merek atau brand preferensi yang tinggi. Yang kelima, merek memiliki kesetiaan merek atau brand loyalty yang tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana saya membangun ekuitas merek saya. Dalam membangun ekuitas merek, saya akan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen yang tepat. Saya juga akan menerapkan 3 kumpulan utama penggerak untuk ekuitas merek saya dalam perspektif manajemen pemasaran, yaitu yang pertama, pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek, nama merek, URL, logo, lambang, karakter, juru bicara, slogan, lagu, kemasan, dan papan iklan. Yang kedua, produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran produk yang menyertai. Yang ketiga, asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas lain atau orang, tempat, atau barang. Lalu ada juga brand equity dalam kajian syariah. Sebenarnya, pada masa Rasulullah SAW telah ada kajian mengenai brand equity, yaitu dicontohkan pada saat beliau sedang berdagang. Beliau selalu memperhatikan penampilan dengan cara tidak membohongi pelanggan, baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitas. Seperti terdapat dalam Quran surah Asy-Syura ayat 181 sampai 183 yang menjelaskan bahwa dalam pemasaran tidak saja dari kesesuaian harga atau pengorbanan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen dengan fisik produk, tetapi jauh lebih dari itu adalah value produk atau kualitasnya. Sebagai bahan bagi konsumen dalam memperbandingkan antara nilai produk dan harganya, sekiranya konsumen merasakan nilai produk lebih tinggi dibandingkan harganya, mereka akan puas. Sebaliknya, jika nilai produk yang mereka rasakan lebih rendah, mereka akan kecewa. Artinya, marketer telah berbuat merugikan konsumen. Jadi, pemasar harus memberikan yang terbaik untuk konsumen dengan jujur menjual sehingga kepercayaan dari konsumen semakin meningkat apabila menggunakan produk tersebut. Ada beberapa variabel-variabel dari brand equity. Berikut ini akan saya bahas mengenai variabel-variabel dari brand equity tersebut. Yang pertama, brand awareness atau kesadaran merek. Kesadaran merek merupakan suatu ukuran seberapa banyak pelanggan potensial mengetahui sebuah merek. Strategi yang lazim dalam pemasaran dan periklanan adalah mempertinggi tingkat kesadaran merek. Pada hakikatnya, orang tidak akan membeli produk yang tidak mereka ketahui, namun keakrabannya dengan produk juga merupakan pengaruh pembeli yang kuat. Para pembeli jauh lebih merasa nyaman dengan produk yang dikenal dibandingkan dengan produk yang tidak dikenal. Yang kedua, brand loyalty atau kesetiaan merek. Hal yang sangat erat hubungannya dengan kepuasan konsumen dan perilaku keluhan konsumen adalah konsep kesetiaan merek. Dapat didefinisikan kesetiaan merek atau brand loyalty sebagai sejauh mana seorang pelanggan menunjukkan sikap positif terhadap suatu merek, mempunyai komitmen pada merek tertentu dan berniat untuk terus membelinya di masa depan. Kesetiaan merek dipengaruhi secara langsung oleh kepuasan atau ketidakpuasan dengan merek yang
yang telah diakumulasi dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana persepsi kualitas produk. Yang ketiga, brand association, asosiasi merek. Asosiasi merek merupakan persepsi dan citra yang dikaitkan oleh orang dengan merek tertentu. Patut dicatat bahwa asosiasi merek dapat pula negatif. Hal ini dapat mengurangi atau memotong ekuitas sebuah merek. Membangun kesadaran terhadap merek merupakan langkah awal untuk membangun ekuitas merek. Tetapi, nilai terhadap merek akan menjadi semakin kuat apabila tercipta proses asosiasi antara pelanggan dengan merek. Asosiasi ini adalah nilai merek yang sebagian besar didasarkan pada asosiasi yang dibuat oleh pelanggan dan nama merek itu. Yang ketiga ada persepsi kualitas. Mutu yang dirasakan merupakan bagian dari citra merek pembeli yang didasarkan pada kenyataan dan pengalaman aktual. Sesungguhnya pun demikian, bagian lainnya dari citra didasarkan pada persepsi yang lahir dari reputasi sebuah perusahaan, kata-kata, cakupan media, dan sumber informasi tidak langsung lainnya. Kualitas produk dalam praktek bisnis apapun sangat diperlukan. Oleh karena itu, pembisnis perlu mengenal apa yang dimaksud dengan kualitas yang dirasakan oleh konsumen. Yang kelima ada core value. Core value adalah hal-hal yang dihargai, dijunjung tinggi, dijalankan, dan merupakan jiwa dari sebuah organisasi. Umumnya, core value merupakan sebuah kata sifat dan dilengkapi dengan penjelasannya. Perubahan budaya dimulai dengan penetapan strategi perusahaan yang meliputi visi misi, nilai utama. Arsitektur ini dibutuhkan untuk menentukan arah perusahaan pada masa depan yang akan dibangun dan didirikan. Ada sebuah pernyataan yaitu pada dasarnya pemberian nama atau merek adalah sangat penting. Ayat Al-Quran yang mendukung pernyataan ini adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan nama-nama yang baik dalam Al-Quran dan nama-nama lainnya sebagai warisan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian saya akan membahas perceived quality. Dalam literatur pemasaran, perceived quality didefinisikan yang pertama sebagai penilaian pelanggan terhadap superioritas atau keunggulan menyeluruh dari suatu produk. Yang kedua, sampai tingkat apa produk atau jasa memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, sampai tingkat apa produk atau jasa bebas dari kekurangan atau kegagalan. Yang keempat, keseluruhan ciri dan sifat dari produk atau jasa yang berpengaruh pada kemampuan memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Yang kelima, keunggulan suatu produk atau pelayanan dilihat dari fungsinya secara relatif dengan produk lain. Dalam konteks perilaku konsumen, pengambilan keputusan konsumen adalah suatu proses di mana konsumen melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif pilihan dan memilih salah satu atau lebih alternatif yang diperlukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Ada beberapa perbedaan dari karakteristik pembeli, yaitu meliputi 6O. Yang pertama, objek. Apa yang dibeli? Sama-sama membeli sabun, yang satu beli sabun merek Lux, yang lain merek Citra. Berdasar produk apa yang dibeli dapat digabungkan dalam barang konsumsi, dan barang industri. Yang kedua, objektif. Mengapa membeli? Sama-sama kuliah di UT atau universitas terbuka, yang satu ingin gelar, yang lain ingin meningkatkan karir dan gaji. Tujuan konsumen membeli produk dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, psikologi, dan lain-lain. Yang ketiga, okupan atau siapa konsumen. Sama-sama membeli mobil, yang satu untuk keperluan pribadi, sementara pembeli yang lain untuk keperluan keluarga. Konsumen ini dapat dibedakan berdasarkan umur, pendapatan, tingkat pendidikan, mobilitas, selera, dan sebagainya. Untuk itu harus dipelajari perbedaan masing-masing kelompok konsumen dan mengembangkan barang serta jasa yang murni dengan kebutuhan mereka. Perusahaan akan memilih segmen mana yang harus dilayani. Yang kedua ada occasion. Kapan membelinya? Sama-sama membeli susu, yang satu frekuensi pembelinya lebih cepat sementara yang satu lebih lambat. Strategi pemasaran harus menyesuaikan dengan perbedaan tingkat pemakaian. Yang kelima ada operation. Bagaimana membelinya?
Sama-sama membeli mobil, yang satu ingin membayar secara tunai, yang lain menginginkannya secara pembayaran kredit. Bagi konsumen, pembelian bukanlah hanya satu tindakan saja, melainkan terdiri atas beberapa tindakan yang meliputi keputusan tentang jenis produk, bentuk, merek, jumlah, penjualan, dan waktu serta cara pembayaran. Hal ini banyak dipengaruhi oleh cara membeli dari para konsumen. Yang keenam, organization. Siapa yang terlibat dalam pembelian? Sama-sama membeli TV, yang satu ditentukan oleh bapaknya, yang lain ditentukan oleh anaknya. Salah satu tugas pokok bagian pemasaran adalah menentukan siapa yang mengambil keputusan dan membeli barang atau jasa. Lalu ada yang namanya model perilaku konsumen. Menurut Mangkunegara 2002, model perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas konsumen. Model perilaku konsumen dapat pula diartikan sebagai kerangka kerja atau sesuatu yang mengambil keputusan pembeli atau Mangkunegara 2002. Ada 5 tahap proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Yang pertama, pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai dengan pengenalan masalah. Pembeli menyadari adanya perbedaan antara keadaan sebenarnya dan keadaan yang diinginkan. Kebutuhan dapat digerakkan oleh rangsangan dari dalam diri atau dari luar pembeli. Para pemasar perlu mengenal berbagai hal yang dapat menggerakkan kebutuhan atau minat tertentu konsumen. Dengan menghimpun sejumlah informasi dari sejumlah konsumen, para pemasar dapat mengenal rangsangan yang lebih sering dilakukan dan cukup efektif untuk membangkitkan minat pada jenis produk tertentu. Yang kedua, pencarian informasi. Seorang konsumen yang mulai tergugah minatnya mungkin tidak akan mencari informasi yang lebih banyak lagi. Andai kata konsumen berusaha menghimpun informasi yang lebih banyak, hal penting bagi pemasar adalah sumber-sumber informasi pokok yang akan diperhatikan konsumen dan pengaruh relatif setiap informasi terhadap rangkaian keputusan pembeli. Yang ketiga, penilaian alternatif. Setelah memiliki informasi yang cukup lengkap, biasanya konsumen mengevaluasi alternatif yang ada. Dalam mengevaluasi, konsumen dapat menggunakan kalkulasi yang ketat dan berpikir tentang barang yang akan dibeli. Tetapi ada kalanya konsumen mengandalkan intuisi saja dan bersikap impulsif atau belanja tanpa merencanakan. Ada kalanya konsumen memutuskan sendiri, namun ada kalanya perlu mendengarkan pendapat orang lain terlebih dahulu sebelum memutuskan. Yang keempat, keputusan membeli. Tahap penilaian keputusan menyebabkan konsumen membentuk pilihan di antara beberapa merek yang tergabung dalam perangkat pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk maksud untuk membeli dan cenderung membeli merek yang disukainya. Yang kelima, perilaku setelah pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami beberapa tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Konsumen juga akan terlibat dalam tindakan sesudah pembelian pada pemasar. Tugas para pemasar belum selesai setelah produk dibeli oleh konsumen, namun akan terus berlangsung hingga periode waktu setelah pembelian. Dalam tahap ini, konsumen merasakan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan tertentu yang akan mempengaruhi perilaku berikutnya. Jika konsumen merasa puas, ia akan memperlihatkan peluang yang besar untuk melakukan pembelian ulang atau membeli produk lain di perusahaan yang sama di masa datang. Sebaliknya, konsumen yang merasa tidak puas akan bereaksi dengan tindakan yang berbeda. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor-faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Setiap budaya mempunyai kelompok-kelompok subbudaya lebih kecil yang merupakan identifikasi dan sosialisasi yang khas untuk perilaku anggotanya. Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat yang tersusun dalam urutan jenjang. Yang kedua, faktor sosial. Faktor ini meliputi keluarga, kelompok referensi, status, peranan sosial, dan gaya hidup. Yang ketiga, faktor-faktor individu. Faktor ini meliputi yang pertama, motivasi.
Motif yang ada pada seseorang akan mewujudkan tingkah laku yang diarahkan pada tujuan untuk mencapai sasaran kepuasan. Jadi, motif bukan sesuatu yang dapat diamati, tetapi merupakan hal yang dapat disimpulkan karena dapat disaksikan. Kemudian yang kedua, nilai. Ada kemampuan suatu produk untuk memberikan kepuasan. Yang ketiga, persepsi atau pengamatan. Adalah suatu proses di mana manusia menyadari dan menginterpretasikan aspek lingkungannya. Yang keempat, belajar. Menggambarkan perubahan dalam perilaku seseorang individu yang bersumber pada pengalaman. Kebanyakan perilaku manusia diperoleh dengan mempelajari. Yang kelima, kepercayaan adalah gagasan deskriptif yang dianut seseorang tentang sesuatu. Kepercayaan ini mungkin berlandaskan pada pengetahuan, opini, atau kepercayaan. Yang keenam, ada sikap, menggambarkan penilaian kognitif yang baik maupun yang tidak baik, perasaan-perasaan emosional, dan kecenderungan berbuat yang bertahan selama waktu tertentu terhadap beberapa objek atau gagasan. Yang ketujuh, ada kepribadian, adalah organisasi dari faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologi yang mendasari perilaku individu. Yang kedelapan, ada citra diri, menggambarkan hubungan antara citra diri konsumen dengan citra merek, citra perusahaan, dan sebagainya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.